melawai. Bintang sepak bola dari berbagai negara membuktikan skill mereka, mulai dari Lionel Messi dengan hat-tricknya kalah melawan Aljazair, Kylian Mbappe dengan Brescia membawa Les Blues menang 3-1 atas Senegal. Kita akan membahasnya bersama analis sepak bola, Bung Wesley Hutagalung. Selamat sore Bung Wesley. Tampaknya ini gembita dan kemudian Lionel Messi mencetak hat-trick di laga pembuka di grup J. Anda melihatnya seperti apa? Ini merupakan kejelian Lionel Messi, apakah juga tampak sebagai kesulitan timnas Argentina sebagai juara bertahan? Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa Argentina bermain untuk Messi sejak Piala Dunia sebelumnya itu terlihat. Mereka membangun strategi situasinya untuk mengembangkan Messi. Tapi yang bagi saya adalah fatal ketika Aljazair itu terlihat termakan strategi gaya bermainnya Messi. Messi menggiring bola, oke, ada 3 pemain yang datang dekat, lalu Messi memberikan bola, kemudian lawan mulai mengendurkan perhatian kepada Messi, bola itu balik ke Messi. Messi punya ruang 3-4 meter dari pengawalan lawan. Jadi untuk sekelas Messi Anda tidak bisa memberikan ruang sebegitu bebas ya. Dan hasilnya memang tiga gol itu memperlihatkan bahwa Messi punya ruang yang dia butuhkan untuk menghadapi Aljazair. Itu kesalahan mutlak, kesalahan pemain-pemain Aljazair yang termakan dengan strategi Argentina. Oke, kita akan beralih ke Prancis dan juga merupakan salah satu finalis Piala Dunia dan juga Kylian Mbappe pada tahun 2022 mencetak hat-trick. Namun saat ini Kylian Mbappe menjadi salah satu El Maestro yang disebut oleh media Prancis dan juga membungkam Senegal. Anda melihatnya seperti apa peluang Prancis dan juga tanggapan Anda terkait dengan timnas Prancis? Iya, sebelum pertandingan saya tuh menunggu apakah Prancis bermain dengan ego mereka pribadi atau bermain sebagai tim, dan ternyata memang kalau saya lihat ini belum menunjukkan Prancis yang di 2 turnamen sebelumnya itu adalah tim kuat. Makanya mereka salah satu tim kandidat juara yang diunggulkan oleh banyak pihak. Tapi lihat cara bermain Prancis, kemudian babak kedua terlihat mulai memadu ya, tidak lagi Mbappe sentris. Saya lihat Prancis benar-benar memang pantas disebut kandidat kuat juara bersama Spanyol dan ya, ketiga Inggris. Iya, dan juga ada eksperimen dari Didier Deschamps dengan menempatkan Olise di tengah sebagai number 10-nya atau Mr. Platini pada timnas Prancis senior lainnya. Untuk saat ini juga ada laga yang juga menjadi salah satu big match, yaitu England atau Inggris melawan Kroasia. Menurut Anda seperti apa The Three Lions atau ini mampu mengalahkan Kroasia ataupun malah sebaliknya Kroasia mampu menggagalkan ambisi dari tim Thomas Tuchel ini? Ini salah satu tim laga pembuka Piala Dunia yang panas menurut saya, karena ada aroma dendam semifinal Piala Dunia sebelumnya, dan bagaimana Inggris itu di last minute mereka kan mengubah komposisinya, tidak ada lagi pemain-pemain yang bisa dikatakan membantu Harry Kane di belakang. Tapi sekarang oke lah, Thomas Tuchel sudah memilih Jude Bellingham dan Anthony Gordon bersama Bukayo Saka sebagai pelapis di belakang Harry Kane. Nah, tanpa kebobolan di kualifikasi, kita harus lihat inilah ujian sesungguhnya bagi Inggris, karena kualifikasi menurut saya bukan lawan yang setara bagi Inggris. Dan kalau Kroasia dikatakan tim yang stabil meskipun sudah tergolong uzur ya pemainnya sekarang, tapi ini bermain sangat stabil dan bermain sebagai tim. Ini ujian besar bagi Thomas Tuchel untuk meracik komposisi yang ideal, karena Inggris kadang-kadang ya Mas Donat, itu tekanan mental mereka itu mau menghambat para pemainnya untuk tampil lepas. Takut sekali berbuat kesalahan, dan itu terlihat di dalam kejuaraan-kejuaraan sebelumnya. Oke, kita nantikan laga Inggris melawan Kroasia yang akan disiarkan di pukul 3 dini hari nanti. Terima kasih atas analisis Anda, analis pengamat sepak bola Wesley Hutagalung, telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang.